Cabang Bukit Tinggi, selain daripada inisiatif kegiatan dari Cabang Bukit Tinggi tersebut, juga panduan yang diberikan oleh kantor pusat terhadap kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun. Seperti hari tanggal 11 kemarin, Maret 2020, kita mengunjungi 2 pesantren dan 1 panti jompo yang ada di daerah Pasanehan, Pasi, dan Lasi Bawah, Lasi. Kita mengunjungi 2 panti asuhan dan 1 panti jompo. Kegiatan lainnya juga kita melakukan kegiatan-kegiatan olahraga jalan santai, ada nanti juga ada kegiatan senam gitu kan di kantor, dan juga kita melaksanakan kegiatan pembacaan atau upacara pembacaan pidato direksi dalam hal penyambutan hari ulang tahun Bank Nagari. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita kan juga punya nasabah. Nasabah kita libatkan nasabah ikut serta dalam aura ulang tahun, seperti pada saat nasabah tersebut mendapatkan nomor antrian 58, ya, kita bersihkan suatu door prize. Ya, jadi mereka merupakan suatu senang bahwasanya di hari ulang tahun ini kita juga menghargai daripada nasabah. Dan juga daripada itu juga ada beberapa kontribusi nasabah dalam hal pemberian karang bunga. Itu kan merupakan suatu bentuk partisipasi, apresiasi nasabah pada Bank Nagari untuk menyambut hari ulang tahun. Dan juga beberapa kegiatan yang terkait. Selain itu juga pada hari ulang tahun ini Bank Nagari juga telah melaunching beberapa produk. Karena dengan umur 58 bukan umur yang cukup sangat bagus dan mempunyai kedewasaan yang sangat bagus. Nah, di sini kedewasaan itu kan dilihat daripada bagaimana bank tersebut bisa menciptakan produk atau menciptakan suatu layanan yang bisa memenuhi keinginan pasar. Itu kan bertahap secara demikian. Dengan umur 8 ini kita ada menerbitkan, melaunching produk-produk baru. Contohnya di Bukit Tinggi. Sekarang kita memberikan layanan dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi dengan Bank Nagari dalam hal penerimaan retribusi dan sewa terhadap toko-toko yang ada di Bukit Tinggi, di mana kemudahan layanan tersebut adalah si wajib bayar seperti nasabah, seperti pelanggan yang memiliki toko, pada saat dia jatuh tempo biasanya dia pergi ke kantor dan pasar melakukan pembayaran. Tapi pada saat sekarang tidak lagi, cukup kita melakukan auto debit rekening. Jadi dengan dananya cukup di tabungan, kita lakukan auto debit. Sehingga apa yang dimudahkan di sana adalah tidak ada lagi atau meminimalkan ternyata tunggakan daripada angsuran. Yang kedua, memudahkan si pembayar untuk tidak lagi pergi ke bank atau ke pasar, tapi cukup mendebit rekening. Yang kedua juga dalam hal tersebut juga pelaksanaan kegiatan restribusi pajak, ya, pajak restoran dan hotel itu kita juga bersama dengan pemerintah daerah. Nah, di mana biasanya Bank Nagari sini menyediakan satu alat yang namanya pos Android dan tapping box. Itu yang ada di restoran-restoran dan hotel yang ada di Bukit Tinggi. Nah, tentu ini juga berdasarkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menentukan titik-titik lokasi yang kita tempatkan tapping tersebut. Sejauh ini juga memantau daripada penerimaan daripada pajak untuk memberikan kontribusi pada PAD ke dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah. Dan banyak lagi kerjasama yang telah kita lakukan, seperti adanya dana CSR untuk dunia pendidikan, adanya bantuan-bantuan seperti bantuan jika ada suatu bencana alam, namanya itu bank-bank Nagari kita di sana kan juga. Basung kemarin kan, kemarin juga ada banjir ya, ada banjir, ada bantuan. Nah, jadi banyak hal yang kita lakukan dalam kegiatan konten tersebut, apakah konten daripada proses kegiatan operasional, konten dalam bentuk sosial, konten pengembangan suatu produk. Nah, terkait dengan hal tersebut, di mana kemarin juga kita juga akan melakukan suatu perubahan status Bank Nagari dari Bank Nagari konvensional menuju kepada Bank Nagari Syariah. Nah, tentu ini di momen 58 tahun dilakukan suatu perubahan status. Langkah-langkah yang awal yang sudah dilakukan tentunya
bagaimana Bank Nagari secara internal telah menyiapkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia diberikan suatu pendidikan, pelatihan untuk mengenal lebih jauh apa dan bagaimana bank syariah itu. Itu setiap hari dilakukan, setiap minggu dilakukan oleh kantor pusat, yaitu di RMS atau di Komondir atau di kegiatan tersebut dikelola oleh divisi sumber daya manusia yang ada di kantor pusat. Itu seluruh karyawan, Pak, seluruh karyawan tanpa terkecuali. Persiapan menuju syariah juga kita sekarang kantor pusat juga telah melakukan pengembangan produk, ya, produk syariah. Nah, tentunya Bank Nagari pada saat ini kan telah mempunyai unit usaha syariah. Tentu ini merupakan suatu cikal bakal nantinya akan menjadi suatu cabang syariah penuh. Nah, tentu produk-produk tersebut hanya menambah, bukan menciptakan hal baru satu sebenarnya kan telah ada. Nanti kita menambah yang belum ada lagi. Tentu ini merupakan suatu langkah-langkah percepatan untuk menuju syariah. Tentu harapan kita adalah masyarakat Bukit Tinggi khususnya masyarakat Sumatera Barat, jika nanti Bank Nagari berubah dari konvensional ke syariah, tentu Bank Nagari ini bisa digunakan oleh masyarakat Sumbar. Dengan nanti berubah status, dia nanti berubah kalian nanti bulan nasabahnya kan, pindah nasabahnya ke bank-bank konvensional, merasa tidak terlayani. Tentunya akan rugi adalah daerah Sumatera Barat. Karena apa? Bank Nagari ini kan miliknya pemerintah Sumatera Barat yang dimiliki oleh provinsi, kota, dan kabupaten. Dia miliki. Jadi apa? Seluruh pendapatan atau laba yang diperoleh oleh Bank Nagari secara keseluruhan itu masuk lagi ke daerah-daerah tersebut dalam bentuk pemberian dividen. Ya, nanti kan dividen yang diberikan dari keuntungan masuk lagi ke PAD. PAD itu kan digunakan untuk pembangunan daerah. Nah, jadi kalau kita mempergunakan bank daerah, tentu masyarakat kita telah ikut serta atau berkontribusi dalam hal meningkatkan PAD, dalam hal meningkatkan pembangunan daerah. Tapi kalau kita mempergunakan, bank nasional, tentu nantinya kan labanya kan ke pusat, nanti kan digunakan oleh pemerintah pusat, atau pemerintah pusat akan kontribusinya ke daerah, tapi tidak maksimal dibagi rata dengan daerah-daerah dan provinsi-provinsi yang lain. Itu pertama. Yang kedua adalah di perusahaan daerah Sumatera Barat kan tidak banyak, Pak, yang punya penghasilan besar. Cuma ada Bank Nagari, Semen Padang, apalagi Grafika. Nah, itu kecil-kecil lagi kan. Ada Balerung, ya, ada PDAM, itu kan perusahaan-perusahaan daerah. Dan tentunya untuk meningkatkan daya saing dan daya juang perusahaan daerah, tentu masyarakat kita di Sumatera Barat harus mendukung perusahaan-perusahaan daerah tersebut, ya, sehingga dia bisa memberikan kontribusi. Pak, kalau dari segi nasabah sendiri yang paling banyak mendominasi dari mana, Pak? Apakah dari ASN atau dari masyarakat Kota Bukit? Iya, terima kasih. Sebenarnya perusahaan ini kan perusahaannya profit oriented, dan artinya berorientasi pada keuntungan. Itu sama dengan kita berdagang, siapapun yang masuk kita layani sedang mendapat keuntungan. Nah, sebenarnya bank daerah seperti kita ini memang selain daripada ASN juga nasabah-nasabah umum. Jadi kenapa? Itu tidak jauh perbandingannya antara jumlah nasabah umum dengan nasabah umum PNS. Jadi kontribusinya adalah kalau kita komposisikan lebih kurang 60-40 lah dalam hal pembiayaan. Tapi untuk yang 60 menabung, ASN, ASN atau 40 di dalam hal menabung bisa ya kebalikannya. Ya, kan? Kenapa? Karena kan secara langsung setiap gaji itu kan masuknya ke rekeningnya ASN. ASN itu kan ada di Bank Nagari, itu otomatis. Tapi tidak itu dikelola oleh Bank Nagari, tapi juga masyarakat umum yang ada di Bank. Pak, kira-kira dengan virus corona ini ada nggak dampak ke perbankan, Pak? Sebenarnya kayak gini. Secara nasional, jangankan nasional, di Cina aja informasi di media sosial kita baca terlihat pengaruh pertumbuhan ekonomi di Cina karena seluruh pusat itu tutup sehingga perekonomian tidak berjalan. Pasti itu akan berimbas kepada negara lain. Sedangkan kita tahu bahwasanya Bukit Tinggi adalah
kota perdagangan yang banyak, salah satu bahan bakunya banyak juga dari Cina. Itu kesulitan juga. Jadi memang ada pengaruh. Contohnya Bukit Tinggi kota tujuan wisata. Seandainya kota tujuan wisata ini dihantui dengan virus corona, tentu orang akan mengurangi intensitas, ada juga, tapi mengurangi intensitas untuk berkunjung. Tentu juga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Itu ada ya. Tapi kan bagaimana kita mensiasati itu sehingga itu tidak terjadi. Tentu kalau seperti ini ibarat rantai lah. Apabila si nasabah kita itu demam, bank pasti sakit. Tapi apabila nasabah itu tertawa, nah kita pasti tersenyum. Nah, mungkin tertawa, kita bisa tersenyum. Kenapa? Karena mereka adalah mitra yang paling dekat. Karena seperti itulah, jadi ada keterkaitan. Mereka lesu, kita juga lesu. Mereka kuat, kita juga akan kuat. Ada keseimbangan di sana antara nasabah dengan itu nggak ada, pasti itu rumus. Ada Pak contohnya dengan virus corona ini atau dampak virus corona itu investor yang sebenarnya berinvestasi depositonya cukup banyak di sini malah mungkin menarik lagi depositonya karena takut kebetulan kita kan penabung kita kan sesuai dengan wilayah kerja. Ada wilayah kerja cabang Bukit Tinggi dia, cabang Bukit Kumbu dia, cabang Bukit Basung dia. Jadi alhamdulillah nasabah kita yang Bukit Tinggi sampai saat ini tidak ada melakukan pengambilan uang besar-besaran dikarenakan virus ini. Pengambilannya sebatas untuk konsumsi, gitu Pak. Kecuali nanti orang Singapura menabung sama kita pasti diambil ya, nah, atau orang kita menabung di Singapura karena sekian corona pasti diambil besar-besaran. Tapi ini kan masih uang. Pak, di Bank Agri kan juga ada money changer ya, atau tukar uang asing. Ada nggak kira-kira dampaknya kira Pak yang teramati oleh Bapak di ini terkait dengan kunjungan wisata. Kunjungan wisata yang kota Bukit Tinggi sejauh ini kunjungan wisata yang itu masih stabil, jadi belum ada pengaruhnya. Pak, mengenai Bukit Tinggi kan kalau diceritakan kan Bukit Tinggi kan banyak ke Manggarai apa kuliahnya? Nanti apa perubahan usaha kelihatannya pengaruh? Nah gini Pak, sebenarnya itu kan menyangkut tentang sistem penerimaan pembayaran, ya, sistem penerimaan pembayaran. Pada saat kita konversi atau pindah status dari konvensional menjadi status syariah, tentu kita telah menyiapkan secara keseluruhan kebutuhan nasabah kita, termasuk dalam ini proses bisnis dan model bisnis penerimaan restoran luar biasa. Jadi tidak akan bermasalah perubahan status karena bank telah menyiapkan prosesnya atau IT-nya terhadap perubahan tersebut. Cuma kan merek aja untuk rekeningnya di Bank Syariah kan sistem penerimaan kan sama itu. Ini ada masalah Pak. Untuk sama nanti bagi hasilnya kan ada dividen juga pasti Pak ya, antara bank dengan pihak institusi pendidikan. Oh, nah, jadi gini, kalau dividen itu terkait dengan penyertaan modal. Nah, kalau mereka itu terkait dengan bagi hasil. Jadi kalau di konvensional namanya jasa giro ya Pak dan ya. Kalau di syariah namanya bagi hasil. Nah, tapi kalau dividen beda lagi Pak. Bedanya kan itu keuntungan dibagi kepada si pemegang, si pemilik modal. Itu sama lah, namanya beda Pak. Kalau ini kan jasa giro, kalau ini kan bagi hasil. Kalau kredit ini bunga, kalau di apa di margin. Bagi hasil. Istilah nama ya Bang. Nama dan hierarki nama itu ya menggambarkan hanya sekedar nama. Itu ininya Bang ya kan. Nama itu mempengaruhi juga ininya praktek lapangan gitu kan. Terima kasih Pak. Ya dia Pak. Pak, yang undian yang door prize untuk nasabah itu berlangsungnya sehari atau sehari tanggal 12? Ya, kita tanggal nomor 58 kita kasih itu. Tanggal 12 tuh Pak. Tanggal 12. Jadi yang sembako kemarin? Kalau yang di kegiatan di panti Pak? Apa? Yang kegiatan di panti itu kegiatannya apa aja Pak? Di panti itu kegiatan kita menyerahkan kebutuhan sembako khusus kepada mereka. Jadi sebelum kita menyerahkan sembako, terlebih kita survei apa sih yang dibutuhkan oleh mereka pada saat ini. Ada beras, ada Milo, ada Pepsodent, ada udah gigi, itu segala kebutuhan mereka. Nanti kita belikan itu kita serahkan kepada mereka sesuai dengan budgetnya masing-masing. Ya. Kalau di Panti Jompo banyak pampers orang tua. Nah itu Pak.
banyak roti di sana. Dan dari kondisinya. Nah, dari kondisinya Yang dikunjungi Bang Nagari panti apa Pak? Jadi cukup Pasanihan. waktu apa tuh? Pasanihan yang dia di Oh, yang dilasi ya Pak. Lasi. Panti Jompo berarti ya? Panti Jompo enggak? Panti Jompo kemarin itu apa namanya? Yang nasi pada Dua panti. Tiga, Tiga. Jompo satu, Panti Jompo satu. Panti Asuhan dua. Selamat ulang tahun.